Untuk bisa bahagia, kita juga perlu berani untuk tidak disukai. Sebagai manusia, kita harus punya mindset kalau kita punya kemampuan untuk menciptakan dan mengarahkan hidup yang kita inginkan. Mungkin kita berpikir apa yang terjadi saat ini karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Masa depan kita telah ditentukan oleh masa lalu. Tapi bagaimana bila itu bukanlah kenyataan yang sebenarnya? Bagaimana bila kita tidak bisa mengubah apa yang kita alami sekarang dan masa depan, hanya karena kita memilih untuk tidak melakukannya? Kita mungkin merasa lebih mudah membiarkan hal ini apa adanya. Jika kamu tetap berada di jalur ini, maka kamu merasa lebih familiar atas apa yang terjadi di masa sekarang dan di masa depan. Ibaratnya kamu sedang mengendarai mobil tua. Mungkin sedikit rusak dan bermasalah. Tapi di sisi lain, kamu familiar dengan situasi tersebut. Namun, jika kamu memilih gaya hidup yang berbeda, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi pada hidupmu yang baru atau bagaimana kamu menghadapi sebuah kejadian yang baru di masa depan. Jadi pada akhirnya, kamu memilih untuk tidak berubah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Courage to be Disliked karya Ichiro Kishimi. Buat yang belum familiar, buku ini merupakan salah satu buku bestseller yang telah terjual lebih dari 3,5 juta kopi di seluruh Asia. Saking populernya buku ini, bahkan sampai ada TV seriesnya. Pemikiran bukunya dipengaruhi oleh Alfred Adler yang merupakan salah satu psikolog terkenal abad ke-19. Buku ini memiliki prinsip yang sederhana. Menjadi bahagia bukanlah hal yang rumit. Apabila kita berhenti memperdulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, maka kita akan bahagia. Menariknya, penulis adalah seorang filsuf. Oleh karena itu, gaya penceritaan dalam buku ini seperti dialog Socrates, yaitu pembicaraan antara seorang filsuf bijaksana dan anak muda yang pengetahuannya terbatas. Saya merangkumnya menjadi 4 hal yang menurut saya penting dari buku ini. Pertama, masa lalu tidak menentukan masa depan. Kita bebas dalam menentukan pilihan. Trauma masa lalu tidak akan menjadi penghalang. Hidup kita tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalu, tapi makna yang kita berikan atas kejadian itu yang menentukan hidup kita. Dunia pada dasarnya sederhana. Dunia terlihat kompleks karena perspektif pribadi kita sendiri. Sama halnya sebuah kejadian bisa punya makna yang berbeda bagi orang yang berbeda. Misalnya, segelas air dengan suhu 15 derajat Celcius mungkin terasa biasa aja bagi seorang yang berada di bawah matahari terik. Tapi terasa hangat apabila diminum oleh orang yang sedang berada dalam ruangan yang dingin. Apa yang terjadi di masa lalu lebih kecil dampaknya dibandingkan bagaimana kita mendefinisikan dan meresponnya. Sebagai contoh, apabila kita melihat anak kecil yang selalu dibully di sekolah, pasti kita berpikir, nanti udah gede pasti jadi trauma mendalam. Padahal belum tentu ini benar. Ketika dewasa, anak kecil itu bebas untuk memilih hidup apa yang ingin dia jalani. Apakah kamu pernah merasa rendah diri? Kamu merasa kamu tidak bisa melakukan sesuatu atau kamu merasa lebih rendah secara kemampuan, fisik, kekayaan, dan sebagainya dibandingkan dengan orang lain. Mungkin saja perasaan ini tidak berdasarkan fakta sebenarnya, tapi hanya pemikiran sendiri. Perlu disadari ketika kita lahir ke dunia, kita adalah sosok yang tidak berdaya. Kita butuh bantuan orang lain untuk hidup. Tapi kita tidak berdiam diri, kita tidak hanya berada pada kondisi tidak berdaya. Kita pelan-pelan mulai bergerak mandiri, kita belajar merangkak, berdiri, berlari, berbicara, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya, kita adalah seorang yang dewasa. Kamu butuh keberanian yang sama untuk keluar dari perasaan rendah diri. Kamu perlu melangkah selangkah demi selangkah dan menerima kenyataan kalau situasi tersebut bisa diubah dengan membuat pilihan yang realistik, sebelum kamu buru-buru bilang tidak bisa atau saya tidak cukup baik. Kedua, hidup bukan kompetisi dengan orang lain. Di era bahwa sukses di usia muda adalah sukses yang sesungguhnya, kadang kita lupa bahwa hidup bukanlah kompetisi. Apalagi dengan adanya sosial media, semua orang berlomba-lomba untuk pamer kesuksesan.
pamer mobil baru, pacar baru, rumah baru, dan segalanya. Semua orang ingin terlihat lebih sukses, lebih kaya, lebih pintar di lingkaran sosialnya. Itu adalah pemikiran yang sempit. Kompetisi yang sesungguhnya tidak melibatkan orang lain, tapi merupakan kompetisi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin alasan orang sulit bahagia karena mereka melihat kebahagiaan dan kesuksesan orang lain sebagai kekalahan mereka. Jadi mereka sulit ikut merayakan dan turut bahagia. Namun, bagaimana bila orang tersebut melihat orang lain bukan sebagai musuh, tapi sebagai kawan? Ketiga, fokus pedulikan urusanmu. Apakah kamu berusaha sekeras mungkin untuk diakui oleh orang lain? Entah oleh orang yang dicintai, atasan, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, apakah kamu sadar kalau pilihan ini justru bisa membuat kamu menafikan siapa kamu sebenarnya? Dan pada akhirnya hanya hidup sesuai ekspektasi orang lain. Apakah ini hidup yang kamu inginkan? Apakah kamu hanya ingin hidup sesuai apa kata orang lain? Jika tidak, perlu disadari kalau harga yang harus kamu bayar untuk sebuah kebebasan adalah orang lain mungkin saja tidak suka dengan kamu. Ini adalah tanda kalau kamu adalah seorang yang bebas dan hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Perlu disadari, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka dengan kita. Sama halnya orang tua tidak bisa membuat anaknya mendapat ranking 1. Sekeras apapun orang tua memaksa anaknya, akhirnya si anak yang harus mengerjakan urusannya sendiri, yaitu belajar. Urusan orang tua hanya memberikan kesempatan dan urusan si anak adalah belajar. Ketika orang tidak suka dengan kita, itu adalah urusan mereka, bukan urusan kita. Ini yang disebut penulis sebagai keberanian untuk menjadi orang yang tidak disukai. Keempat, keberanian untuk menjadi orang biasa. Hidup terdiri dari rangkaian momen. Coba bayangkan hidup seperti kita menari. Ketika kamu menari, pasti kamu berpindah tempat. Dari tempat A ke tempat B. Menari adalah tujuan kita. Berpindah tempat dari tempat A ke tempat B bukan tujuan kita. Hidup juga seperti itu. Jika kita fokus untuk mengejar hal-hal yang kita anggap akan membuat kita bahagia, pada akhirnya kita akan lupa. Lupa untuk menikmati perjalanannya itu sendiri. Masa lalu dan masa depan tidak bisa kita kontrol. Hanya di momen saat inilah kita bisa hidup, nikmati, dan jalani. Berbeda dengan kebanyakan buku pengembangan diri lainnya, di mana kamu harus sukses, kamu harus menjadi orang nomor 1, penulis ingin menulis buku yang mengingatkan kita kalau nggak apa-apa kok kalau kamu jadi orang biasa aja. Menjadi nyaman dengan diri sendiri adalah cara sederhana untuk bahagia. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.